Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. La hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ahabbul a'mali ilallah ahabbul a'mali lillahi ta'ala adwamuha wa in qalla. Sadaqallah wa sadaqa Rasulul Karim. Alhamdulillah, Bapak Ibu jamaah salat subuh rahimani rahimakumullah. Semoga Allah senantiasa memberikan kenikmatan keimanan kepada kita, Islam, nikmat ibadah, sampai nanti kita dipanggil oleh Allah dalam keadaan mutma'innah, dalam keadaan yang terbaik, yang tenang, nikmat. Dan doa-doa kita ba'da sholat, pertemuan terakhir kemarin kita sampaikan seperti dialog para nabi dan malaikat pencabut nyawa. Kalau malaikat Israel datang kan pasti tugasnya ya nyabut nyawa ya Pak ya. Tidak ada yang datang kok memberikan rizki, datang ngasih kenikmatan, tidak. Sehingga kita bisa mengucapkan seperti yang disabdakan Nabi Muhammad SAW, lisan kita bisa mengucapkan kalimat la ilaha illallah, yang kata Nabi dakhalal jannah, maka kita dijamin masuk surga. Ya, bagaimanapun hidup kita, akhir yang baik itu ya seperti pertandingan sepak bola. Mau menguasai bola sampai 85%, tapi kalau 0 ya sedih Pak. Ya, musuhnya cuma 15% tetapi gol. Yang bahagia yang gol apa yang menguasai bola Pak? Ya gol. Kita harus punya gol yang terbaik. Mau seruat apapun hidup kita, tapi kalau akhirnya husnul khotimah itu nikmat. Cuman kan tidak tahu. Kita tidak tahu Bapak Ibu kapan. Ya. Kalau Mas Freddy Budiman kan tahu. Ya. Diputuskan hukuman mati, dia tahu meninggalnya. Sehingga 7 hari sebelum meninggal, setiap harinya khatam Quran. Karena tahu. Ya. Setelah mau ditembak mati, dia bilang sama petugas untuk melepas penutup matanya. Saya tidak perlu ditutup matanya. Saya ingin tahu seberapa besar ampunan Allah diberikan kepada saya saat saya sakaratul maut. Dan betul dia bisa la ilaha illallah karena tahu. Nah kita semua kan tidak tahu Pak. Ibu, ada yang tahu, ada yang sudah pakai kisi-kisi dari Israel kan tidak. Apalagi surat undangan kayak pencoblosan kemarin kan enggak. Undangan kematian kan tidak. Nah, tetapi yang disebut persiapan itu ya salah satunya doa kita supaya ditutup dalam keadaan husnul khotimah. Yang mungkin sering terlupakan. Kalau doanya sih sudah biasa Pak. Allahumma inni as'alukal husnul khotimah wa na'udzubika wa a'udzubika min su'il khotimah. Ya Allah, tutup lusa saya dalam keadaan yang terbaik. Jangan ditutup dalam keadaan yang buruk, yang akhir yang tidak baik. Tapi kan jarang yang minta doa kayak mungkin imam kita tadi yang berdoa, ya Allah, tutup usia saya saat saya sujud di saat salat subuh. Enak kan? Ada yang doanya spesifik. Ya Allah, saya ingin meninggal saat saya tawaf.
Ya Allah, saya ingin meninggal pas saya berdoa di depan Ka'bah. Ya Allah, pokoknya saya meninggal saat saya memeluk Quran. Saat saya tadabbur Quran. Nah, doa-doa itu sudah kita panjatkan belum Bapak Ibu? Ini mukadimahnya karena yang akan kita bahas nanti kan Bilal bin Rabah toh, untuk membuktikan kecintaan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Sudah seperti itu tidak? Atau bahkan ya masih belum paham bahasanya kita sudah diberi tanda-tanda oleh Allah. Kayak percakapan Nabi Sulaiman alaihissalam dengan Malaikatul Maut. Cerita ini kami dapat di pelataran Masjid Nabawi. Salah satu syekh yang mengisi acara kajian Ba'dal Maghrib sampai Isya. Percakapannya itu menyenangkan kalau didengarkan. Bagaimana tidak seorang nabi bisa cakap-cakap sama malaikat pencabut nyawa? Seperti yang dilakukan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, Nabi kita Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam ketika bertemu Israel di akhir hayat beliau. Jadi jangan sekali-kali Bapak Ibu meyakini bahwasanya Nabi itu merasakan rasa sakit ketika sakaratul maut. Seperti yang disampaikan beberapa guru kami. Karena mungkin redaksinya demikian, kami tidak. Bagaimana mungkin manusia yang dicintai Allah Ta'ala diberi rasa sakit ketika sakaratul mautnya? Bagaimana mungkin yang dijamin surga punya miftahul jannah lalu merasakan rasa sakit yang bagaimana orang yang dijaga oleh Allah dalam keadaan maksum tidak punya salah, ya, diberi rasa sakit di penutup usia akhirnya. Yang kami dapati kebenaran sakaratul mautnya Nabi dari beberapa sumber akhirnya ditemukan sakitnya Nabi itu bukan sakit secara fisik jamaah, tapi sakit secara hati ketika berdialog dengan Israel. Bahasanya kematian itu nanti akan sakit kepada semua umat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Tidak ada sakaratul maut yang nikmat bagi kita. Ya. Sakit karena Nabi bilang akan terputus kelezatan dunia itu dengan sakaratul maut. Dibilang Nabi terputus kelezatan, lezat itu nikmat, diputus nikmatnya. Nah, sakitnya Nabi ketika mengetahui nanti banyak umatnya yang sakaratul maut dalam keadaan yang tidak nyaman, nikmat. Maka berdialoglah Nabi, tumpahkanlah rasa sakit umatku sekarang wahai Israel. Dan ditolak sama malaikat Israel. Tidak bisa lah. Itu sudah sesuai dengan ketetapan Allah Ta'ala. Jadi kalau yang menyatakan Nabi sakaratul maut dengan sakit, menahan pedih, tidak. Bagaimana mungkin orang yang sangat dicintai oleh Allah Azza wa Jalla, ya, menyelesaikan tugasnya dengan baik, lalu disebutkan kesempurnaan risalah, al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam madinah. Sudah sempurna dan Allah ridhoi, lalu meninggalnya dalam keadaan sakit? Tidak. Percaya bahasanya Nabi meninggal dalam keadaan yang paling nyaman itu sakaratul mautnya. Sakaratul terbaik itu Nabi Muhammad SAW. Nabi Sulaiman beda lagi. Beliau tidak mau. Redaksinya itu, loh kok sekarang kamu sudah datang Israel? Kenapa tidak ada kabar kepada saya? Gitu. Malaikat berkata, lah apa tidak ada tanda dan kabar dari Allah Ta'ala kepada engkau wahai Nabiullah? Nabi Sulaiman ya jawab, ya enggak ada, mana ada kabar. Kalau ada sesuatu pasti dikabari. Nah spesial nih, kata malaikat. Ini selevel Nabi aja enggak dikabari meninggalnya. Apalagi cuma kita Bapak Ibu. Yang setiap hari punya dosa, lisannya harus dijaga, kata Nabi, kul khairan auliyasmut, karena ini yang menjadi banyaknya timbangan amal keburukan kita. Belum mata kita, tangan kita, lah kok tahu meninggalnya. Ingin tahu meninggalnya kapan? Jadi penerusnya Mas Freddy Budiman dulu. Ya, menjadi pengedar narkotika kelas kakap dulu, biar ketangkep polisi, diketok palu, hukuman mati, muncul tanggal kematiannya, baru kita bisa siapkan matang-matang. Koruptor ternyata di Indonesia belum dihukum mati, Pak.
Buat 300 triliun itu ternyata masih hukuman penjara. Jadi kalau yang pengen aman ya koruptor aja dulu. Nanti setelah masa penjara habis, belum remisi, belum Idul Fitri, belum tahun baru, potongan banyakan. Nah, setelah itu pergi ke Madinah sama Mekah, Taubatan Nasuha, enak itu. Beli rumah di sana. Mikirnya begitu kita kalau masih hidup. Apa kata malaikatul maut kepada Nabi Sulaiman? Ya Nabi Allah, apakah engkau tidak tahu Allah sudah kasih tanda-tanda di kepala dan di jenggotmu? Wah, ini kan, nah ini semua nih. Nah, yang senden-senden ini kan kepalanya sudah putih-putih, jenggotnya sekalian. Ini tanda-tanda yang membuat kita harus mempersiapkan kematian. Jamaah rahimani rahimakumullah. Ini mukaddimah untuk Bilal bin Rabah karena salah satu sahabat yang mendapatkan gelar sahabat yang mempunyai cerita kisah mahabbah, kecintaan yang luar biasa kepada Nabi Muhammad SAW. Terakhir kita kan Abu Bakar ya saat peristiwa hijrah. Sekarang kita lihat dulu kenapa kita harus mempelajari sirah Nabi dan kecintaan kita itu sebagaimana yang dicontohkan oleh Bilal bin Rabah. Kemarin ada yang tanya kalau kitab terjemahnya yang kayak apa nggih? Ini yang Ummul Qura. Kalau yang tahqiqnya berbeda dengan kami ya jangan ambil yang Syekh Al-Albani, cari yang lain yang mutahqiq, tapi kitabnya tetap sama. Yang Ummul Qura kayak gini, satu jilid ini. Saya tidak jualan buku ya Bapak Ibu ya, tapi acting. Biar Bapak Ibu beli buku, terus bisa untuk hiasan di ruang tamu kan keren. Masya Allah, walaupun tidak pernah dibuka. Minimal malaikat tahu ini ada yang beda nih. Ada yang beli sama yang tidak, ada yang usaha untuk punya, ada yang tidak. Kalau yang Imam At-Tirmidzi, yang Syama'il Muhammad yang kami ceritakan tentang kita bisa melihat perawakan Nabi, kita bisa uh, membayangkan Nabi itu seperti apa sehingga kita mau mengikuti beliau, cara jalan beliau, senyumnya beliau, wajah beliau, ciri-ciri kenabian. Seterusnya ada di Syama'il Muhammad. Sebagian memaknai memberi judul Syama'il Muhammadiyah. Bukan Muhammadiyah dan NU loh ya. Muhammad, Syama'il Muhammad. Ini yang terjemah dari Ummul Qura pula Imam At-Tirmidzi. Ini isinya itu tentang ya ciri-ciri fisik Nabi. Nabi itu gagah, ganteng, rambutnya sebagaimana rambut yang terurai berat ya. Mata beliau bagaimana? Usia Nabi di atas 45 tahun sampai 50 tahun. Itu diriwayatkan dalam 3 hadis di sini. Perut Nabi seperti batu yang terusun berundak. Batu disusun. Berarti kan six pack, Pak. Saya tahun. Nah, ini berapa puluh tahun lagi? Kita sudah banyak yang one pack. Ini six pack nih. Ini riwayat. Jadi kita bisa tahu, oh Masya Allah, cara jalannya Nabi ya, menghadap ke depan, apa keluar, apa di sini ada. Nah itu yang kitab yang kedua, Syama'il Muhammad. Kalau yang berbahasa Arab ada lagi. Tapi Qudusi Naurin, kitab kuning tentang sejarah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dari Khalid Mahmudi Al-Jahi. Banyak. Lah, berapa yang sudah ada di rumah kita? Gitu. Sebagai bentuk cinta. Kalau download di HP aja mah, kapan bacanya? Ini di sini banyak kitab nih, tapi jarang kalau baca Pak Bu. Yang kalau baca WA-nya, ya, Instagram-nya. Susah ternyata aplikasi di handphone, di laptop. Sampai sekarang yang paling enak ya ada bukunya. Jadi monggo kalau cuma sebulan sekali di sini terus habis pulang kajian maem sarapan terus hatinya tersentuh tenan kita harus mencintai Nabi yo. Tapi awane wis Car Free Day besok wis lali ya menteni sesasi lagi wah lama Pak beli ya. Yang biasa hari Sabtu makan steak sama keluarga itu habis berapa coba 100 habis loh itu Pak Budi sekeluarga maem steak satu porsi belum snacknya, belum minumnya, belum parkirnya, belum jajannya, 200 lebih. Bukunya enggak sampai 100. Kalau makan steak sore pun hilang. Keluar BAB atau keringet atau apa. Ini sampai ibu bapak meninggal masih hidup ya. Mungkin saat saya gele ya. Belum dibuka.
tetapi minimal ada ikhtiar. Nah, ini bukunya. Mana ada yang tanya, kami contohkan ini. Banyak sekali. Yang Buya Hamka kami cari kok tidak ada. Buya Hamka itu cetakan Indonesia, buatan ulama kita tentang sejarah Nabi Muhammad SAW. Ya, itu versi enak dibaca karena yang nyusun orang Indonesia. Kalau ini semua yang nyusun orang Arab. Ya, yang salah satunya Mesir. Ar-Rahiq Al-Mahtum, ya salah satu syekh yang mendapatkan kejuaraan dunia tentang penyusunan sirah Nabi yang lengkap, detail, bahkan diberi peta sirah Nabi. Jadi kalau beli buku yang Ummul Qura, ini mendapatkan gelar juara 1 dunia penulisan sejarah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi diberikan contoh-contoh, ya, detailnya, diberi CD-nya. Nah, sekarang muter CD susah, Pak. Flash disk ya. Cari nanti di internet. Nah, begitu, Ibu Bapak yang saya hormati Allah, semoga mukadimahnya ini bisa membuat kita menabung untuk beli kitab. Ya, pokoknya semakin lengkap perpustakaan keluarga. Ya, biar rodok nyenengke ditonton raketang tinggal background foto kan, wah ya, solihah sekali itu. Tapi kan siapa tahu pas ada sedihnya, pas pingin melihat, mengingat Nabi, terus diambil tuh bukunya, dibuka ke plastiknya, terus pas membuka di tengah halaman tertentu tersentuh, kepingin belajar lagi, itu namanya hidayah. Umar bin Khattab cukup dengar satu ayat dari ribuan ayat Quran, dia masuk Islam. Siapa tahu kita juga demikian, hidayah untuk belajar sirah Nabi karena sudah memiliki dulu kitab-kitabnya, buku-bukunya di rumah. Allahu a'lam bishawab. Berlanjut kepada perkataan Bilal bin Rabah. Jadi kita cukup 2 saja untuk mewakili kecintaan belajar untuk Nabi SAW. Setelah itu kita kembali ke cerita Nabi setelah menikah dengan Khadijah binti Khuwailid. Masih ingat kan cerita saat Nabi mau menikah dengan Khadijah? Masih ya? Yang ikut, pokoknya masih, yang belum ikut, iya gitu, woy. Ada Nafisa, ada comblangnya, kenapa Nabi masih bingung, seperti laki-laki zaman sekarang. Ayo menikah, wah saya belum punya rumah sendiri, saya belum sukses, saya belum jadi dokter. Itu semua tertampil dalam kisah Nabi ketika ditawari Nafisa untuk menikah bersama Khadijah. Ingat lagi ya cerita itu ya. Jadi Nafisa itu udah sampai ke rumahnya Nabi, rumahnya Abu Talib, untuk menawarkan, wahai Muhammad, apakah engkau mau menikah? Wah, jangan dulu. Kalau saya umur 25 tahun dulu, ojo sih, saya tak, ya ben inovasi lah, ojo legenda tok. Itu sifat fitrahnya itu ada Nabi itu. Saya biar sukses dulu, saya baru mulai berdagang ini. Sampai Nafisa, Nafisa siapa Nafisa? Ingat? Nafisa? Nafisa sahabat kentalnya, bestinya Khadijah. Kenapa kok ada Nafisa? Karena Maisarah, asistennya Khadijah, itu laki-laki, Bapak Ibu. Karena Maisarah itu laki-laki, maka Khadijah tidak berani melanjutkan curhatnya tentang Nabi Muhammad. Itu sebuah adab yang menarik, yang jarang terkupas dalam sirah tuh. Kalau tidak wanita baik-baik, bagaimana mungkin Khadijah memotong, menahan diri untuk tidak bertanya dan bercerita banyak tentang Muhammad SAW, karena Maisarah itu diutus untuk menjaga, menemani Nabi perjalanan ke Syam berdagang, kan begitu ceritanya. Jadi ada kaitannya. Kenapa ada Nafisa? Ya, Maisarah itu laki-laki yang menemani Nabi berdagang, bukan perempuan loh Pak Bu. Kalau Siti Maisarah sih perempuan. Sekarang di Indonesia banyak. Kalau Maisarah tuh laki-laki, pemuda laki-laki, asistennya Khadijah. Dan ketika Maisarah menceritakan banyak hal tentang Nabi, Khadijah tuh luluh. Itu saat itu ada masa di mana Khadijah dilamar salah satu, salah banyak, enggak satu, salah banyak saudagar Makkah, yang salah satunya itu Abu Jahal. Nah, kemarin pas kita cerita Abu Bakar itu ya, andai kata kita semua ini dilahirkan oleh Allah saat masa-masa itu, mungkin kita itu tidak mendukung Nabi, tapi malah mendukung Abu Jahal. Karena beliau itu pinter, gagah, tampan, sugih, Pak. Komandan perang Mekah. Abu Jahal itu.
pernah melamar Khadijah. Selevel Abu Jahal saja ditolak sama Khadijah. Sehingga Nafisah tuh geleng-geleng. Yang engkau cari tuh yang kayak apa? Maka Nafisah diceritakan oleh Khadijah, cerita dari Maisarah, baru dengar ceritanya saja, Nafisah langsung luluh, gitu loh maksudnya. Maka tugas saya di sini menceritakan tentang kisah Nabi, supaya kula dan Bapak Ibu ya luluh, cinta sama Nabi. Gitu. Karena kita tidak pernah ketemu sama Nabi. Jadi Nafisah yang awalnya rada anyel, kenapa kamu itu dilamar orang ganteng, orang kaya, orang hebat di Mekah, kok tidak ada yang cocok? Malah cocok sama seorang yang belum lama engkau kenal, dan tidak tahu dia kaya atau tidak. Tapi setelah dengar cerita langsung, ini baru cerita, Nafisah langsung luluh dan menjadi mak comblangnya Khadijah. Itu awal mulanya. Jadi setelah Nafisah ketemu, baru suksesornya pernikahan Nabi. Ya, nah itu nek dilanjutkan gayeng melih niku Pak Bu. Sudah ya, itu kan sudah diulang 2 kali. Tapi tetap nyenengke itu ya. Nyenengke bagaimana Nabi mengatakan tidak, saya belum siap. Tuh, saya masih bersama rumah paman saya. Sampai Nafisah intinya bertanya sama Nabi kita, wahai Muhammad, apakah engkau mau menikah dengan seorang wanita yang sudah lengkap semuanya yang seperti yang kau sebutkan tadi? Nabi menjawab, apa ada wanita yang seperti itu di sini? Nafisah yang ngomong, ada. Bagaimana engkau kalau menikah dengan Khadijah? Wih, tahu ceritanya itu kan? Yang jawab bukan Nabi, malah paman-paman Nabi, sepupu Nabi malah jawab, ayo gas ya, ayo Muhammad, kalau Khadijah yang mau jadi istri engkau, nggak usah mikir itu. Itu berarti wanita yang sempurna itu. Betul-betul pilihan Allah Ta'ala. Nggak usah mikir kalau Khadijah ternyata yang menikah dengan engkau. Tapi ya seorang Nabi gimana lagi ya? Nggak ada kesusu-susunya, nggak ada ya kerennya Nabi kita itu. Tapi tugasnya Nafisah sukses. Kembali ke Khadijah mengatakan, aman. Ya, bahasa kita gitu kalau ditanya, piye Nafisah? Aman-aman. Engkau mau enggak dilamar? Lah kalau Muhammad mau menikah denganku, bagaimana mungkin aku tidak mau menikah dengannya? Nah, kalimat ini digunakan untuk Nafisah supaya bisa meyakini Nabi Muhammad. Ya Muhammad, saya sudah bilang ke Khadijah, bagaimana? Aman. Aslinya kan masih ambigu semua tuh. Masih ngambang semua. Akhirnya menikahlah Nabi kita bersama Khadijah binti Khuwailid. Kembali ke Bilal bin Rabah. Jadi kemarin kita mau membahas Bilal karena kehebatan beliau saat mengatakan dialog bersama sahabat-sahabat yang lain tentang maut, kan begitu. Bapak-bapak, pemuda-pemuda, nanti pemudanya kita mana nih? Saya nih, pemuda-pemuda. Ini kan pun sepuh kabeh, Pak. Niki pun wis pensiunan kabeh, bapak pemuda-pemuda mana ya, ndak ada. Ada nih pemuda tapi terlalu muda, itu anak kecil. Oh, imam kita pemuda, itu kelihatan dari kaca nih. Pemuda-pemuda zaman Nabi, zaman sahabat Nabi, zaman tabi'in itu ba'da sholah, yang sholah waktu pendek. Pendek itu asar, maghrib. Ya. Waktu pendek itu waktu yang jedanya ke sholat berikutnya enggak terlalu lama. Itu mereka sering kongko-kongko, Bapak Ibu. Kongko-kongko itu nongkrong. Nongkrongnya ya di pelataran masjid, di teras. Dengan dialog-dialog masa depan. Dan dialog-dialognya itu rata-rata sifatnya akhirat. Ya. Kalaupun membahas dunia itu terintegrasi dengan ikhtiar. Contoh itu saat percakapan pemuda-pemuda hebat. Ini saya lupa namanya, Ustaz. Seperti yang bagaimana engkau mau menikahi wanita besok? Kalau ada setipe dengan Aisyah dan Fatimah, saya akan nikahi dua-duanya sekaligus. Wow, keren toh itu. Tapi itu percakapan yang bukan gojekan, Pak. Sekali mereka ngomong itu berarti ikhtiar tenanan. Ada yang ngomong, saya ingin menjadi gubernur suatu saat nanti. Ada yang jadi gubernur Baghdad. 4 pemuda ini siapa namanya? Ada yang ingat? Ada yang ingat enggak nih? Aduh, saya lupa ini. Ini percakapannya Masya Allah keren banget. Dan yang di kongko-kongko di Masjidil Haram itu terjadi semua di kemudian hari. Ada yang jadi panglima perang, ada yang jadi gubernur di Baghdad, ada yang istri langsung sekali menikah 2. Pokok keren. Sama
ketika berdialog dengan Bilal bin Rabah, itu sahabat-sahabat Nabi sedang membicarakan masalah akhirat. Sampai pada perkataan tentang ini kurang tinggi. Nah, sampai dialog tentang kematian, sakaratul maut. Salah satu sahabat bertanya sama Bilal bin Rabah, "Wahai Bilal, bagaimana pendapat engkau tentang maut?" Maka Bilal menjawab dengan tegas, "Marhaban bil maut." Kan begitu. Selamat datang wahai maut. Ada bapak-bapak gitu? Nek maut. Ya, selamat datang maut. Berani kita. Bilal marhaban bil maut, lalu berhentilah dialognya. Jadi sing bikin stop dialog itu ketika ada salah satu yang sudah mengatakan hal-hal seperti itu. Wah, wis ra gayeng iki. Kita lagi ngomong wedangan, ngomong apa rada kelingan mati to iki suwe-suwe ning wedangan ngobrol. Kuwi marai penak tuh ngobrol tuh ya. Aduh, sama ini Bilal bilang marhaban bil maut. Waduh, lek urung-urung kok wis selamat datang wahai maut, gojeke angel ini. Lalu Bilal menambahkan tuh, bagaimana mungkin aku itu tidak siap dengan maut kalau setiap bangun tidurku sampai tidur lagi semuanya mempersiapkan kematian. Ini sindiran besar bagi kita. Berapa menit sih kita mempersiapkan kematian? Dari 24 jam coba. Kalau Bilal bilang dari bangun tidurku sampai tidur lagi semuanya mempersiapkan kematian. Lah beliau ahlul jannah. Bahkan terompahnya kata Nabi sudah terdengar berjalan di surga padahal Bilal masih bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam dan termasuk salah satu sahabat yang dijamin surga oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi sindiran hebat. Kenapa Bilal sedemikian hebatnya? Ya. Lalu sebagian ulama sejarah mengatakan kisah yang bisa membuat kita mencintai Nabi dan sahabat itu bergelar sebagai orang yang paling cinta dengan Nabi, itu ya Bilal bin Rabah. Ya kan? Kisah azan terakhir Bilal. Nah, itu contoh kecintaan sahabat yang luar biasa kepada Nabi Muhammad SAW. Jadi ada 3 kisah ya. Kisah yang pertama tentang Abu Bakar As-Siddiq. Kita sudah selesaikan tentang kecintaan kepada Nabi. Tangisannya beliau saat apa? Tangisan Abu Bakar itu saat menemani Nabi hijrah. Di saat semua sahabat sudah pindah ke Madinah, tinggal Nabi dan beberapa sahabat yang lain, Ali bin Abi Thalib, maka dipilihlah Abu Bakar As-Siddiq untuk menemani Nabi hijrah dari Mekah ke Madinah. Dipilih oleh Nabi, kata Nabi, engkau disuruh oleh Allah untuk menemani aku hijrah dari sini ke Madinah. Menangis tuh Abu Bakar As-Siddiq. Menangis bahagia karena satu-satunya sahabat yang dipilih oleh Allah Ta'ala. Itu kan kisahnya juga menarik itu. Bila Abu Bakar itu menyiapkan, ya kayak Pak Budi, dua mobil loro, mantan kata garasi, terus suara dipanasi. Orang pernah diadusi karena saking sibuknya itu akhirnya buka garasi, lalu nyemprot, dicuci, ya dipanasi. Setelah itu kok ya, tukokno panganan karo air mineral. Mobilnya dicepaki, kok nek kapan-kapan lunga wis penak enek snack kan. Gitu, sama. Jadi Abu Bakar ontanya, kudanya itu tuh dibersihkan, ya, dimandikan, dilus-lus, dibersihkan semua, terus dikei pelana. Setiap pelana itu diberi bekal-bekal tanpa diketahui kenapa dia pingin seperti itu, kayak main perjalanan jauh. Datanglah Nabi, lalu memberikan instruksi untuk hijrah. Langsung menangis karena seakan-akan Allah sudah gerakkan beliau mempersiapkan semuanya tanpa dia ketahui. Saya tadi manasi mobil gua apa? Pengen wae gitu loh. Wah, iki ora tau tak resi, enggak tahu tak cuci. Ora diisi apa-apa, tiba-tiba Bu Budi rawuh. Wah. Ayo Pak, dolan yuk neng Gembira Luka. Wah, kok yang ngepasi men tuh. Iki wis tak siapke. Gitu contohnya. Abu Bakar begitu sampai nangis. Itu tangisan pertama tuh. Tangisan yang kedua kan tentang Aisyah. Aisyah radhiyallahu anha. Ya, kecilnya ditimang-timang Nabi, ya.
Saat belum balik itu bermainnya sama Nabi, dititipkan dengan Nabi. Ya. Kurang apa coba? Kalau ada putrinya bapak-bapak di sini kecil, saya gendong, saya ciumi kan, boleh kan Pak? Boleh. Tapi nek wis SMP digendong Iqbal, wah, kurang ajar kau kan gitu. Sama karena kedekatan dengan Nabi. Piye ki? Aisyah sudah balik, sudah menstruasi. Bagaimana ya Rasulullah? Satu-satunya cara yang paling bagus hikmah untuk selalu berdekat-dekat dengan Nabi, maka setelah baliknya Aisyah sepakat untuk dinikahkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu ketetapan Allah Bapak Ibu. Bagaimana mungkin kita bisa mengetahui banyak hal dalam rumah tangga Nabi kalau tidak diriatkan oleh Aisyah radhiyallahu an binti Abu Bakar As-Siddiq. Coba mau riwayat mandi besarnya Nabi, malamnya bagaimana bersama istri Nabi. Coba. Ya Allah hebat banget tuh mengatur. Sehingga orang-orang liberal mengatakan Nabi kenapa menikah sama orang yang masih muda. Kalau di Indonesia tuh tidak boleh. Undang-undang pernikahan umur berapa boleh nikah Pak? Umur berapa ya? 16. 17. 17. Oh, wah wis kesuwen 17 tahun. Kalau menstruasinya aja 11 tahun. Ya, tapi kan dilihat dari sudut pandang psikis ya, pertumbuhan, perkembangan dan seterusnya. Tapi kalau untuk Nabi, Masya Allah, ini Allah sudah tetapkan. Tidak boleh ada hujatan tentang itu. Ya. Banyak sekali yang masih mempermasalahkan menikah Nabi dengan Aisyah radhiyallahu anha. Itu yang kedua, menangis setelah Abu Bakar ketika Aisyah anaknya menjadi istri Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Yang ketiga saat Nabi mengisahkan, menceritakan kepada sahabat tentang ayat yang diturunkan Allah dalam surah Al-Maidah. Tadi yang kami baca, Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam Madinah. Nangis tuh Abu Bakar. Merasa bahasanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam akan segera meninggalkan dunia karena sudah selesai risalahnya. Sehingga ketika sakaratul maut ada tanda-tanda kematian Nabi, Abu Bakar tidak berani masuk ke rumah Nabi. Beliau hanya berjaga-jaga di pintu Nabi. Tidak kuat untuk menangisnya kehilangan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Umar bin Khattab malah mengacungkan pedangnya. Barang siapa yang mengatakan Nabi Muhammad yang aku cintai wafat, dia harus bertemu dengan pedang. Saya tidak terima kalau ada yang mengatakan Nabi wafat. Sampai Abu Bakar yang menasihati bahwasanya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam manusia biasa. Alhamdulillah. Nah, kembali ke Bilal bin Rabah. Spesial beliau itu lahir dari perbudakan. Dan di masa awalnya masuk Islam itu langsung sudah dihukum yang hukumannya setara dengan sakaratul maut. Nah inilah yang dimaksud kenapa Bilal sampai kuat sekali mengatakan marhaban bil maut. Kalau kita kan pakai marhaban, marhaban ya Ramadan ya Pak ya. Marhaban ya Ramadan itu bahagia. Karpetnya dicuci, dibersihkan ya. Panitia takmir sudah mikir sesuk iki takjile apa. Wijik telung sasi wis takjile naik apa turun. Sahure enek ora. Sudah mikir itu. Iki Ustadz pengisi imam tarawih subuh sudah kita pikirkan. Ya, sudah senang marhaban ya Ramadan. Nah ini marhaban bil maut. Selamat datang kematian kan menakutkan. Karena Bilal sudah sedemikian hebat. Jadi saat pertama kali masuk Islam itu sudah dicambuk. Nyambuknya tidak hanya di ruangan ber-AC kayak gini. Ini nikmat banget tuh Bapak Ibu. Pengajian kalau ngene iki tenan sak nikmat-nikmate ngono ijik kurang bersyukur ya kebianget. Iso senden asenan, ijik sarapan, turu entuk ora nek sing nesu. Wah, enak banget. Itu dicambuk, Pak, mempertahankan la ilaha illallah dicambuk. Dicambuknya pun di tengah terik matahari. Dalam riwayat kalau matanya itu melihat matahari itu udah Islam. Kita matahari biasa ditamati we mumet. Ini mataharinya padang pasir. Dicambuk di tengah padang pasir, kakinya tidak pakai alas. Langsung ke pasir yang panas.
Aduh Pak, ya Allah, yang pernah umrah dan haji mang cek tuh pas panas-panasnya Mekah itu kayak gimana. Ya, aspalnya itu wes ndak kuat, ndak kuat itu kayak banyu itu suka. Ya, padahal itu panas yang saking panasnya. Wong kula senden cik ngangge kain ikhram wae nempel teng itu mobil polisi dekat WC33 itu yang sering umrah ya. WC33 itu lebih viral daripada Tower Zam-Zam kalau orang Indonesia. Nanti WC33, oh ya, wah, ingat semua. WC loh itu padahal. Toilet. Di situ ada mobil patroli polisi yang standby. Murup terus itu di situ. Wah, itu kalau nggak sengaja itu cuman nemplek ke tangan ben mboten kesel ngentosi jamaah. Pas itu jamaah ibu-ibu kayak banget. Jadi wis suwi ruwet wonten niku. Wah, wis ya kita tunggu aja. Tangan nempel di besinya kap mobil itu. Itu mak telep langsung ces. Allah, panas banget. Nggak bisa bayangkan ketika Bilal kok dicambuk di tengah terik matahari, saat itu dia terjerembab masih bilang la ilaha illallah, asyhadu an la ilaha illallah wa anna muhammadur rasulullah. Saya hanya lagi itu juragannya ditimpu dengan batu panas. Ditimpu itu berarti ndeleh kene nganggo buk orang go ditempleke, tapi batu besar panas itu langsung ditimbukkan di punggung sampai nempel ke pasir. Nah, saat itulah yang disebut seperti akan mendapati sakaratul maut. Itu pun masih mengucapkan la ilaha illallah. Datanglah Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu an membebaskan Bilal bin Rabah. Ya, sehingga dia sudah lulus kesakitan di dunia itu. Ada yang sesakit itu kita mempertahankan akidah? Ah, tidak. Wong lahir aja dari keluarga muslim, namanya sudah nama muslim ya, Muhammad Iqbal. Wes, enak banget. Neng di wes kita lingkungannya seperti ini, kurang nikmat apa kita belajar agama itu tidak maksimal. Ya, sesasi pisan, siro. Oh, maghrib ada ya? Maghrib ada 2 kali tuh, siro. Tuh, itu Bilal. Sehingga kecintaan beliau kepada Islam dan Nabi luar biasa. Nah, klimaksnya saat ditinggal oleh Nabi Allah Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Bilal termasuk sahabat yang tidak bisa menerima wafatnya Nabi, tetapi berusaha ikhlas. Kelihatan tidak bisa ketika bertugas menjadi muadzin setelah Nabi wafat. Setiap sampai pada syahadat Nabi, asyhadu anna Muhammad, itu tidak bisa mulutnya melantunkan nama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini agak sedih ceritanya yang ini ya. Setiap saya cerita ini pasti ada nangisnya. Bapak Ibu menahan nangis saja ya, wagu kita ingat. Nah, saya saja. Tapi intinya Bilal tidak bisa. Sampai beliau mengajukan cuti. Pensiun dini, bukan cuti. Dari muadzin Masjid Nabawi, masjidnya Nabi. Kepada siapa? Abu Bakar As-Siddiq. Wahai Abu Bakar, sahabat Nabi yang mulia, saya minta maaf. Saya mundur saja dari muadzinnya Nabi. Karena saya sudah tidak mampu lagi mengucapkan lafal azan. Ya, Abu Bakar tahu. Karena azan setelah Nabi wafat itu berhenti di asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahu Akbar, lancar tuh. Sampai 2 kali, lalu asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna, itu nangis tuh Bilal. Nangis, selututnya bergetar dan tidak bisa melanjutkan azan. Ya, sampai dicoba begitu terus, beliau pensiun. Minta sama Abu Bakar, walaupun dilarang, tapi Abu Bakar ya akhirnya luluh. Hijrahlah Bilal, tidak berada di Madinah. Selama di Madinah, dia menangis terus. Nggak kuat, kangen terus dengan Nabi. Singkatnya, karena sudah jam 5, Bilal itu kembali ke Madinah. Nanti ceritanya banyak banget. Bilal kembali ke Madinah pada masa Khalifah Umar bin Khattab. Riwayat yang lain karena permintaan Hasan dan Husain. Hasan dan Husain itu cucu Nabi sallallahu alaihi wasallam dan perawakannya, wajahnya mirip banget dengan Nabi Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi Bilal tidak berani menolak permintaan cucunya Nabi atas instruksi Khalifah yang kedua Umar bin Khattab.
Lalu redaksi yang lain ada, Bilal itu bermimpi ketemu Nabi. Bapak Ibu, kalau ada Nabi dalam mimpi kita dan tersebut nama Muhammad, baik itu suara, penampakan, ya, pasti itu berkaitan dengan Nabi. Tidak mungkin setan jin itu mampu mengucapkan, menampakkan, mendefinisikan, menyerupai Nabi di dalam mimpi kita. Kalau nabi-nabi aja mungkin beda. Tapi kalau tersebut Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, kita berinteraksi atau ada wajah yang seliwer atau kita ada cerita berdekat-dekatan, kita itu sedang nempel gitu, katakanlah berdekat-dekatan gitu. Tiba-tiba kita cuma ngobrol, wahai manusia, engkau kok wangi sekali, siapa engkau? Lalu kita cuma dengar suaranya, aku Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu pasti Nabi. Tidak ada mimpi yang diserupai oleh setan dan jin tentang Nabi Muhammad SAW. Nah, Bilal bermimpi didatangi Nabi sambil mengatakan, wahai Bilal, apakah engkau tidak rindu kepadaku? Sudah lama engkau tidak menjengukku, kan gitu. Nangis tuh Bilal. Nangis Bilal, dosa apa aku ya Allah? Nah, ini banyak versi yang membuat Bilal kembali ke Madinah. Sampai di Madinah, kita potong lagi cerita ketemunya, lalu apa dengan Umar Ibn Khattab, lalu dengan Hasan Hussein, sampai pada waktu akhirnya Bilal menyepakati untuk azan. Nah, ini kita sebut azan terakhir Bilal. Itu ceritanya begitu. Nanti kalau pengen lengkapnya, cek di YouTube ya. Iqbal Tantawi ada, Khalid Basalamah ada, Ustadz Adi Hidayat ada, Buya Yahya ada, lengkap tentang azan terakhir Nabi Muhammad SAW. Azan terakhir Bilal bin Rabah. Azanlah Bilal. Naik ke menara rutinnya beliau. Naik ya. Sekarang sudah tidak ada Bapak Ibu. Sekarang lokasi itu sudah tertutup dengan kubah hijau. Kubah hijau yang kita lihat sekarang di Madinah, Masjid Nabawi, kubah itu bawahnya makam Nabi. Jadi komplek Masjid Nabawi. Ya. Ada raudhah di situ. Ya. Apa enggak ya yang ke sana insya Allah semua di sini minta sama Allah. Bismillah ya Allah. Kami pingin sowan ke sana. 3 tempat, Masjidil Haram, Masjid Nabawi, Masjidil Aqsa. Itu kata Nabi, safar hikmah yang luar biasa pahalanya. Salat di sana di Masjid Nabawi 1000 kali kebaikan daripada salat di Masjid Al-Azhar Gentan. Dan 100.000 kali kebaikan kalau salat di Masjidil Haram daripada salat di Masjid Al-Azhar Gentan. Moga-moga program umroh bersama Songgolangit bisa tercapai di Songgolangit ya. Rombongan KB umroh bareng, seru banget itu Pak. Siapa tahu dari kampung keren itu. Perumahan deh ya, ini bukan kampung. Sampai mana tadi? Adzan terakhir. Maka dilantunkanlah takbir. Allahu Akbar. Terus hadap sebelahnya. Allahu Akbar. Nah, sekarang tidak perlu ya. Ya Pak Budi, nggak perlu. Allah sekarang pakai tua sebesar ini, saat Songgolangit kerungu kabeh kok. Dulu Allahu Akbar. Ya, arah sana mendengar. Mereka tidak melihat dan mendengarkan Bilalnya. Tetapi penduduk Madinah saat itu menemukan nuansa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Itulah suara Bilal. Jadi saat Bilal takbir itu langsung sunyi Madinah. Jangan pikir Madinah gede banget ya sekarang ya. Enggak. Kalau dulu itu masih sebatas dengan sekarang itu ada batasnya di pagar ya yang ada angka 33, 32, 37. Itu sebatas itu Madinah dulu. Ya, bukannya Madinah sekarang yang luas banget. Masjidnya saja kita jalani mumet, capek kita berjalan di pinggir gerbang Masjid Madinah, Masjid Nabawi. Allahu Akbar. Seluruh penduduk Madinah mendengar itu langsung sunyi Pak Madinah. Apa yang muncul dari hati penduduk Madinah? Seperti Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam berada di sana lagi. Suasana itu muncul. Lalu takbir yang kedua, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Mereka semua yakin ini Bilal, ini suara Bilal. Sehingga takbir kedua itu semua berbondong-bondong menuju masjidnya Nabi. Ini Bilal. Apakah Nabi Shallallahu ada? Itu pertanyaan. Ini suara Bilal.
Jadi ketika Bilal azan, suasana ketika Nabi masih hidup itu muncul lagi di Madinah. Ceritanya itu. Asyhadu an la ilaha illallah. Adanya Bilal kan langsung semua nangis itu penduduk Madinah sambil jalan ke Masjid Nabawi. Nangis, ya Rasulullah. Yang dipanggil bukan Bilal. Ya Rasulullah, ya Rasulullah gitu. Semua datang. Akhirnya sampai di Masjid Nabawi dekat dengan Bilal. Mereka tahu bahwasanya yang adzan sahabat yang sangat dicintai oleh Rasulullah SAW. Asyhadu an la ilaha illallah. Sampai Umar bin Khattab meriwayatkan, itulah tangisan pilu Madinah kedua setelah Nabi wafat. Jadi Madinah sunyi, semua merenung, semua merasakan kehadiran Nabi sallallahu alaihi wasallam. Menangislah semua penduduk Madinah. Dan puncak tangisan ketika Bilal bin Rabah mengucapkan asyhadu anna Muhammadan. Beliau tidak bisa melanjutkan azan lagi. Menangislah semua penduduk Madinah saat itu dengan bukti kecintaan besarnya Bilal bin Rabah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebagian riwayat dilanjutkan oleh sahabat, ada yang bilang dengan Hasan, ada yang Husain, wallahu a'lam bishawab. Tapi cukup dengan adzan itu kita harusnya paham sekali untuk mengetahui kepribadian Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, setelah ini monggo Bapak Ibu sekalian mau melangkah ke arah mana dipersilahkan. Mau download aplikasi boleh. Mau golek kajian sirah di masjid mana lagi ya? Kita enek kursi jidak ini aku ra kuat pingin meneh. Ya kita cek itu azam itu bertahan sampai berapa menit ke depan ya. Itu. Beli kitabnya kayak atau monggo koleksi download dari YouTube untuk kita putar di rumah setiap saat kisah Nabi. Monggo. Insyaallah pertemuan pagi hari ini sekiranya cukup untuk menutup mukaddimah kita tentang alasan mengapa kita belajar sirah Nabi Muhammad SAW dengan cerita dua sahabat itu tadi. Tidak usah sampai puluhan, ratusan sahabat. Cukup dengan dua sahabat Abu Bakar dan Bilal ini, seharusnya kita sudah tahu alasan mengapa kita harus mempelajari sirah dan kepribadian Nabiullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Tsumma alhamdulillahi rabbil alamin. Barakallahu fikum. Mohon maaf jika banyak kesalahan. Mungkin ada pertanyaan sebelum kita tutup. Alhamdulillah tidak ada. Masya Allah. Just ya. Mantap semua. Allahumma ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka raufur rahim. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'ah wa rizqan tayyiba wa amalan mutaqabbala. Allahumma inna nas'aluka al-husnal khatimah wa na'udzubika min su'il khatimah. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun alal mursalin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wallahu a'lam bissawab. Allahumma arhamna bil Qur'an. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.